Apakah sudah tampak? Udah. Nah, sekarang sudah, Pak. Oke ya. Jadi pada Sekarang sudah. pada titik ini kita sudah habis membahas bab 2 dan sekarang kita akan mengawali pembahasan materi di bab 3. Eh, saya ingin menyampaikan begini, kalau dibandingkan dengan buku Bartel misalnya pengantar analisis real itu, eh, di situ pembahasan bilangan real itu diawali dengan eh, 13 aksioma itu gitu ya. Nah, kemarin itu kita justru mengakhiri dengan 13 aksioma itu. Ya, pembahasan yang bab 2 itu diakhiri dengan eh, ya kalau dirangkum gitu ya. Jadi R yang kita konstruksi adalah sistem bilangan yang memenuhi 13 aksioma itu. Begitu. Nah, jadi kita pada eh, saat ini seperti di Bartel tuh baru mengawali R dengan 13 aksioma. Tapi bedanya 13 sifat itu dalam hal ini bukan aksioma, melainkan sesuatu yang uh, diklarifikasi oleh kita ya. Jadi, tapi posisinya sekarang sama lah. Jadi dengan buku uh, pengantar analisis real itu. Nah, uh, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan real kira-kira dengan uh, bukan kira-kira, tapi dengan bekal 13 sifat dasar itu gitu ya. 13 sifat dasar itu 9 sifat lapangan, 3 sifat urutan dan 1 sifat kelengkapan gitu ya. Gitu ya. Nah, bab ini membahas topologi garis bilangan real dan kita akan mengawali dengan 31 saja pada hari ini ya, yaitu teori limit. Jadi pada bab ini yang saya sampaikan tadi, kita dapat menggunakan garis bilangan real untuk merepresentasikan sistem bilangan real sebagai model geometris dan menggunakan 13 sifat dasar bilangan real itu. Untuk apa? Untuk mempelajari lebih lanjut sifat-sifat bilangan real, kemudian nanti kita beranjak ke barisan bilangan real, lalu ke himpunan bilangan real tertentu. Maksudnya bukan himpunan bilangan real yang lain, tapi himpunan bagian dari R tertentu maksudnya itu ya. Frase ini himpunan bilangan real tertentu ini maksudnya himpunan bagian dari R yang memiliki sifat-sifat tertentu. Yang tadi di judul subbab itu tampak himpunan buka, himpunan tutup, himpunan kompak gitu. Maksudnya itu. Jadi yang menjadi fokus kita di sini adalah sifat-sifat kualitatif, geometris, alias sifat-sifat topologi pada garis bilangan real yang nantinya muncul lagi dalam pembahasan ruang metrik gitu ya. Nah, ini untuk menegaskan dan mengulang aja apa yang dimaksud konvergen ya kalau kita punya barisan bilangan real XK. Jadi di sini penegasan sekali lagi, kita udah boleh melupakan uh, bilangan real itu kelas ekuivalen dari barisan-barisan Cauchy. Kita boleh melupakan itu kecuali memang memerlukan gitu ya. Jadi posisinya sekarang sudah sama seperti Bartel tuh tadi. Maksudnya ya udah bilangan real tuh ya sudah bilangan seperti 7/3, 0,345, 789. Nah, itu bilangan real gitu ya yang sudah kita kenal. Nah, tapi ini mengingatkan kembali dari pembahasan sebelumnya yang juga uh, apa identik gitu dengan definisi barisan konvergen di Bartel gitu ya. Jadi dalam posisi ini
kita sudah bisa menggunakan pengetahuan bilangan real yang kita miliki dari buku seperti buku Bartle itu. Nah, barisan bilangan real XK dikatakan konvergen ke X apabila untuk setiap bilangan asli N. Jadi bedanya tetap ini aja ya, kita tetap memakai seper N bukan epsilon gitu ya. Jadi ini untuk kesinambungan dengan bab sebelumnya aja gitu ya. Apabila untuk setiap bilangan asli N terdapat M sedemikian sehingga gitu ya. Oke. Sedemikian sehingga apa? Sedemikian sehingga nilai mutlak XK min X lebih kecil daripada seper N untuk setiap K lebih besar atau sama dengan M. X disebut limit, notasinya seperti itu, dan kalau barisan XK konvergen, limit tersebut tunggal gitu ya. Kita tidak membahas bukti ini, saya menyerahkan hal itu kepada Anda dan Anda boleh juga membuktikan ini sekarang seperti halnya di pembahasan di buku Bartle gitu ya. Nah, sekarang kita tengok lebih cermat, lebih teliti ketaksamaan nilai mutlak XK min X lebih kecil daripada seper N itu berarti bahwa XK berada dalam interval buka ini gitu ya, X min seper N plus X seper N yang berpusat di X dan berjari-jari 1 per N. Tak pakai tanda kutip gitu ya. Pakai tanda kutip. Nah, perhatikan bahwa interval buka ini saya pakai kata ulang artinya jamak karena N-nya berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan semakin besar N semakin kecil intervalnya. Nah, itu istilahnya kemudian kita punya istilah ini bersarang gitu ya. Jadi interval itu bersarang. Jadi kalau ini X plus seper N, ini X min seper N, maka yang berikutnya bayangkan ini X 1 per N plus 1 gitu ya. Jadi di situ makin ke kiri sementara X min seper N plus 1 makin ke kanan. Tapi dua-duanya mengapit X setiap saat gitu untuk setiap N gitu ya. Nah, lalu kita sering memakai istilah ini ekor gitu ya, ekor barisan XK yang konvergen ini kurang ke yang konvergen ke X pada akhirnya akan tertangkap dalam setiap interval buka tersebut gitu ya. Ini interpretasi atau ungkapan-ungkapan yang akan sering berulang-ulang saya dan Anda juga nantinya katakan, khususnya kalau secara lisan ya, khususnya kalau secara tulisan saya pakai tanda kutip tuh gitu. Walaupun Anda kalau mau boleh juga gitu menulis itu khususnya ya tertangkap berjari-jari. Kalau bersarang tuh nantinya kita resmikan sebagai istilah sih gitu ya. Ekor ini mungkin boleh juga kita resmikan gitu sebagai istilah gitu ya. Karena maknanya cukup jelas juga sih. Tapi tertangkap itu saya kira itu ungkapan aja. Tidak semua barisan konvergen. Ya, di antara barisan, nah lawan kata konvergen tentunya divergen. Di antara barisan yang divergen, kemudian ada barisan yang membesar tak terbatas. Nah, barisan seperti itu cukup menarik untuk dibahas.
untuk barisan seperti itu kita tuliskan notasi ini ya. Jadi sebagai notasi limit XK sama dengan plus sehingga plusnya kita tuliskan secara eksplisit. Apabila untuk setiap bilangan bulat n terdapat m sedemikian sehingga, jadi lagi-lagi ini n dan m, tapi perhatikan sekarang ini bukan lebih kecil daripada 1/n, tetapi lebih besar daripada n gitu ya. Jadi n-nya di sini ya sebagai bilangan yang nantinya dilampaui oleh XK. Kalau tadi yang kita pakai sebetulnya 1/n-nya gitu ya, bukan n-nya sendiri. Kalau sekarang n-nya sendiri yang kita pakai. Lalu m sama perannya ya sebagai indeks terkecil yang memenuhi ketaksamaan itu. Nah, bila interval buka x min 1/n, x plus 1/n ini disebut sebagai lingkungan dari x, maka kita juga punya lingkungan dari plus hingga, yaitu interval ini gitu ya, interval buka n, plus hingga. Jadi n-nya nggak ikut di situ ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, xk itu berada di dalam interval itu, dan kita katakan xk berada dalam lingkungan dari tahingga gitu ya. Itu beberapa istilah. Kemudian kita tuliskan limit xk sama dengan minus tahingga. Seperti tadi, kalau untuk setiap n terdapat m sehingga xk lebih kecil daripada n. Untuk setiap k lebih besar atau sama dengan m. Dan himpunan ini atau notasinya selang itu disebut lingkungan dari minus tahingga. Nah, kadang ada untungnya menganggap plus tahingga dan minus tahingga ini sebagai bilangan gitu ya. Yang dengan seluruh bilangan real membentuk sistem bilangan real yang diperluas. Dalam kuliah ukuran dan integral Lebesgue, sistem bilangan real yang diperluas ini dipakai gitu ya. Dengan aritmatikanya beberapa ketentuan aritmatikanya, jadi plus tahingga tambah plus tahingga sama dengan plus tahingga gitu. Tapi ada beberapa yang tetap tidak terdefinisi, plus tahingga minus plus tahingga itu tidak didefinisikan gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya extended real numbers ya. Mungkin saya hapus yang-nya di sini sebagai istilah itu, menurut ahli bahasa jangan pakai yang gitu. Kalau pakai yang tuh jadinya anak kalimat atau frase biasa ya. Oke, saya hapus yang-nya. Jadi sistem bilangan real diperluas gitu aja. Ketika kita mengamati apakah sebuah barisan konvergen atau tidak, kadang kita selidiki terlebih dahulu bagaimana suku-suku barisan tersebut tersebar ya. Apakah barisan itu terbatas atau tidak. Ingat bahwa keterbatasan merupakan syarat perlu bagi kekonvergenan. Kita mungkin secara tidak langsung kita sudah membuktikan ini ya. Konvergen dan Cauchy itu pada sistem bilangan real itu identik ya, ekuivalen ya. Jika barisannya konvergen, maka barisannya Cauchy. Jika barisannya Cauchy, maka barisannya konvergen. Tapi kalau satu arah pun, jika barisannya konvergen, maka barisannya Cauchy, dan barisannya Cauchy itu akan menyebabkan barisan itu terbatas. Waktu itu saya bertanya kepada Anggun ya, tentang bilangan M yang merupakan batas dari suku-suku barisan itu.
Jadi keterbatasan ini merupakan syarat perlu jika maka ya satu arah dari Cauchy ke keterbatasannya itu. Kalau terbatas belum tentu Cauchy, apalagi konvergen gitu ya. Jadi ini syarat perlu aja. Nah, konsep keterbatasan ini tidak hanya didefinisikan pada barisan tetapi juga pada himpunan bilangan real sembarang. Kita akan mengarah ke konsep supremum dan infimum sekarang ya. Sebelumnya barangkali ada pertanyaan? Nggak ada. Ini Oh ya udah. tadi Pak, yang lingkungan dari titik negatif Tahingga dan dan lingkungan dari negatif dan lingkungan dari Tahingga itu kita pakai itu untuk itu aja ya, untuk mendefinisikan limit ke Tahingga aja ya. Iya, Karena sementara kayaknya kalau kita bahas topologi agak gimana gitu kalau kita membahas lingkungan dari i- titik boundary. eh, sementara iya, saya iakan eh, itu sebagai nantinya hmm, jadi untuk sekali pukul dua nyamuk gitu loh. Jadi kalau tak hingga diperlakukan bilangan itu, nanti kita pakai definisi topologi itu L disebut limit kalau untuk setiap U buka terdapat V buka gitu loh. Gitu ya. Atau terdapat lingkungan dari C gitu ya. Gitu seperti itu. Nah, C-nya tuh boleh tak terhingga di situ gitu loh. Jadi definisinya jadi sekali tepuk termasuk yang limit tak hingga juga gitu loh. Kebayang ya? Oke, oke. Kebayang ya. Nanti nanti kita akan menikmatinya belakangan ya itu definisi yang generik itu. Sementara ini baru baru diperkenalkan belum belum tampak kan ininya. Tapi akan istilahnya bukan memudahkan sih, tapi tadi analogi saya sekali tepuk bukan hanya dua tapi beberapa nyamuk sekaligus gitu ya. Analogi saya gitu. Jadi tidak dipisahkan, tidak perlu dipisahkan pembahasan limit hingga itu. Gitu arahnya. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan supremum dan infimum. Jika E adalah himpunan sejumlah terhingga bilangan real, kita definisikan supremum dan infimum E. Mungkin kalau bahasa Inggris ada of ya. Of ini eh, kadang kita terjemahkan dari gitu, tapi sebetulnya nggak tepat juga gitu. Jadi, tapi kalau mau diucapkan supremum dan infimum dari himpunan E ya boleh. Ditulis sub E dan inf E berturut-turut gitu ya. Sebagai bilangan terbesar dan bilangan terkecil di E. Jadi ini himpunan terhingga nih. Ya, yang sudah kita bahas di bab 1 ya, Mas Angga, mohon maaf saya tidak menjawab Anda karena Anda memang nggak hadir waktu itu dan saya nggak mungkin mengulang di hadapan teman-teman yang sudah hadir. Hmm, jadi kalau terhingga tentu saja punya punya akan ada bilangan terbesar dan bilangan terkecil itu gitu ya itu barangkali tidak kita pertanyakan lebih jauh. Namun jika E adalah himpunan tak terhingga ini bisa terhitung, bisa tak terhitung. Bilangan terbesar atau bilangan terkecil di E itu belum tentu ada. Sepakat ya? Nah, sebagai contoh himpunan bilangan real positif itu tidak mempunyai bilangan terbesar maupun bilangan terkecil. Di sini eh, maksudnya pak X positif gitu ya, seperti itu. Terkecilnya kan nggak ada, nol bukan bilangan positif ya gitu ya. Walau demikian, bila kita bayangkan himpunan E pada garis bilangan real, mestilah terdapat titik paling kiri dan titik paling kanan. Tapi ya ini itu tadi
ini akan diikut sertakan juga gitu ya. Jadi mungkin kalau dianggap bilangan jadinya min hingga atau plus hingga tuh nantinya dianggap titik gitu ya, dianggap titik paling kiri, titik paling kanan, walaupun nggak bisa kita gambarkan juga. Yang berkenaan dengan lokasi anggota E pada garis bilangan real. Jadi E-nya ada di sebelah mana gitu ya. Kalau ada titik paling kiri dan titik paling kanan itu, tapi ini saya tidak mengatakan yang merupakan anggota ya. Ini hanya mengatakan yang berkenaan dengan lokasi anggota E. Jadi kedua titik ini belum tentu ya, belum tentu merupakan anggota E. Mereka lah, namun demikian mereka lah yang nantinya kita sebut sebagai infimum E dan supremum E. Ini belum definisi ya, ini baru cerita ya. Bagaimana persisnya kita mendefinisikan supremum E dan juga infimum E, dan infimum E-nya di sini saya tulis dengan warna yang agak pudar abu-abu di situ karena nanti saya tidak akan secara detail membahas infimum E. Saya akan cukup detail membahas supremum E, infimum E-nya Anda baca sendiri, gitu ya. Di ujian bisa muncul, di soal bisa muncul, tapi pembahasannya itu saya serahkan pada Anda masing-masing gitu ya, yang infimum itu. Kalau sub E sudah dibahas, mestinya infimum E itu tinggal satu langkah aja gitu ya, tinggal menyesuaikan lah definisinya. Nah, ini kita bahas khususnya untuk himpunan E yang tak kosong. Jadi selanjutnya E diasumsikan tak kosong. Mungkin beberapa kali masih saya tulis, tapi eh, ke depan kalau saya tidak nulis, otomatis E itu tidak kosong ya kalau kita membahas supremum. Kenapa demikian? Alasannya kan alasan logika ya. Kalau himpunan kosong, jika P maka Q. Kalau P salah, Q-nya apapun kan jadi jika P maka Q jadi benar gitu ya. Jadi kalau saya punya himpunan kosong, lalu saya punya bilangan misalnya 7, maka saya bisa bilang 7 adalah batas atas dari himpunan kosong ini. Itu jadi betul gitu ya. Kenapa? Ya coba ambil anggota himpunan kosong. Pasti dia lebih kecil daripada 7. Hah? Gitu kan? Loh iya, kalau P salah, Q itu apapun ya, jika P maka Q jadi betul gitu kan. Karena definisi 7 batas atas dari himpunan E adalah jika X anggota E, maka X lebih kecil atau sama dengan 7 gitu. Jadi kalimat implikasi gitu ya. Nah, kalau himpunan kosong yang kita hadapi, maka semua bilangan jadi batas atas. Jadi kalau semua bilangan batas atas, batas atas terkecil itu, jadi 7 bukan yang terkecil, 5 juga batas atas, min 1 juga batas atas, min 100 juga batas atas. Jadi yang terkecilnya jadi minus tahingga. Sementara infimum jadi plus tahingga, jadi kebalik nanti. Infimum jadi lebih besar daripada supremum. Untuk himpunan kosong tuh jadi seperti itu gitu ya. Kacau. Oke. Himpunan tak kosong E, nah masih saya tulis, dikatakan terbatas di atas apabila terdapat bilangan real Y sedemikian sehingga ini. Ya, kalau dalam bentuk implikasi sedemikian sehingga jika X anggota E, maka X lebih kecil atau sama dengan Y gitu ya. Bilangan Y dalam hal ini disebut sebagai batas atas dari E. Nah, saya dari tadi saya pakai warna merah, mohon maaf. Jadi bayangkan ini garis bilangan real. Jadi kira-kira
batas atas itu, nah ini yang dimaksud dengan berkenaan dengan lokasi anggota E. Jadi E itu ada di sebelah kiri gitu ya. Ya anggotanya tersebar ke nggak tahu seperti apa. Yang pasti tidak ada yang eh, jadi tidak ada anggota E di sini di sebelah kanan Y ya. Nah, pertanyaannya kemudian nanti kan apakah saya masih bisa perkecil Y ini gitu ya. Itu pertanyaannya nanti. Nah, ini catatan tidak semua himpunan terbatas di atas tentunya ada himpunan yang tak terbatas di atas, himpunan bilangan asli itu tak terbatas di atas gitu ya. Nah, supremum didefinisikan sebagai batas atas terkecil. Ini sementara ini sama ungu. Memang tadi merah mungkin mencolok, tapi jangan merah deh. Hmm, ini sementara ini sebagai frase tak terpisahkan ya, bukan terdiri atas frase dan kata. Batas atas tadi frase, terkecil kata gitu ya. Ini bukan gabungan dari frase dan kata itu. Memang sih ada 3 kata yang dibentuk dari satu frase itu dan tapi sementara ini jangan dianggap terkecilnya seperti um, kalau kita punya himpunan terhingga gitu ya. Karena kita belum tahu ini batas atas ini um, secara umum sih kalau kita punya batas atas, kalau kita punya himpunan yang terbatas di atas, batas atas itu bisa jadi tak terhingga banyaknya. Terhingga itu hanya dalam kasus tertentu aja, yaitu kalau tak terbatas di atas justru ya. Batas atasnya ya plus tak hingga gitu kan. Cuman itu. Tapi selain itu sih, kalau punya batas atas, maka bilangan yang lebih besar daripada batas atas itu akan juga merupakan batas atas, ya kan? Betul nggak, Anggun? Saya belum hafal nama-nama Anda, jadi saya ingatnya Anggun, Rima, Ian, Vale, mungkin gitu ya. Leo, Anggun sudah hadir di sini? Belum ya? Ada tuh Anggun. Anggun. Waduh, ditinggal nih. Gimana, Anggun? Maaf Pak, iya Pak. Jangan ditinggal masak dong. Enggak Pak, ke toilet Pak. Jadi bisa jawab nggak pertanyaannya? Enggak kedengaran tadi soalnya lagi ke belakang bentar tadi, maaf ya Pak. Ya udah. Eh, jadi batas atas tuh secara umum tak terhingga banyaknya. Ya, nah kalau tak terhingga kan belum tentu ada yang terkecil kan, begitu. Jadi terkecilnya di sini sementara ini ya bagian dari istilah aja ya, bukan terkecil dalam pengertian sehari. Tapi nantinya memang kita bisa buktikan. Nah, kalau kita sudah buktikan lain, tapi sekarang kan ini belum dibuktikan. Jadi netralnya ya nama ini, nama supremum ini, gitu ya. Jadi nama supremum itu yang di atas dulu, maaf, yang di atas ini. Supremum, tapi ini definisi. Bentar-bentar, aduh, saya jadi nggak fokus nih. Ya, saya agak distracted tadi ya. Jadi efektivitas kuliah ini sangat bergantung pada ini Anda sendiri sebetulnya ya. Jadi kalau saya sudah optimal menyampaikan materi kuliah,
PowerPoint atau salin dia sudah saya persiapkan dan saya bagikan juga sebelumnya. Anda sudah baca, syukur. Lalu saya jelaskan secara lisan, rekamannya juga saya buat dan saya unggah lagi. Itu rasanya saya udah optimal, selebihnya adalah upaya Anda sendiri ya. Jadi ujian itu adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan pemahaman Anda nantinya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi kalau begitu definisi ini apa maksudnya ya? Ini definisi ini harus dijelaskan lagi, betul? Harus diuraikan lagi gitu. Apa maksudnya batas atas terkecil itu? Harus diuraikan lagi nih. Oke. Sementara ini kita lanjutkan dulu dengan yang kalimat kedua ini ya. Jika eta terbatas di atas kita. Nah, yang kedua ini tidak kita pertanyakan, itu mah cuman semacam definisi tapi semacam kesepakatan aja ya. Jadi supremum E sama dengan plus tahingga itu semacam kesepakatan aja. Jadi kalau himpunannya tak terbatas di atas, langsung kita tuliskan gitu ya, semacam itu aja, nggak perlu dipertanyakan maksudnya apa. Tapi kalau yang di atas itu perlu kita pertanyakan maksudnya apa ya. Nah, saya sudah menyediakan ruang kosong di sini. Jadi maksudnya begini. Kalau ada yang nggak jelas, tanya. Ini sudah batas atas. Ya, katakanlah ini Y1 ini batas atas. Nanti di pembuktiannya juga memang kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaannya kemudian ada yang lebih kecil lagi nggak? Ada, katakanlah Y2 batas atas. Oh ya, E-nya di sini. Ini contoh, ini anggota E, tapi anggota E itu banyak gitu ya. Y2 batas atas bukan? Batas atas juga. Oke. Berikutnya masih bisa kita perkecil nggak? Jadi pada suatu saat ini tanda kutip ya. Jadi supremum E itu sama dengan Y jika bilangan yang lebih kecil daripada Y. Jadi apa ya? Jika setiap bilangan saya pakai huruf apa ya? X jangan. Setiap bilangan Z yang lebih kecil daripada Y bukan batas atas dari E. Itu maksudnya terkecil. Maksudnya terkecil gitu. Jadi pada suatu saat tidak dapat ditemukan yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, masalahnya ya kalau definisi boleh aja kan. Masalahnya kan kemudian apakah selalu ada. Tapi definisi ini menurut saya sekarang udah jelas dengan tambahan penjelasan ini. Jadi terkecil maksudnya ini. Gitu ya. Nah kalau sekarang terkecilnya boleh dianggap sebuah kata yang ditambahkan gitu ya pada frase batas atas. Tapi beda pengertiannya dengan terkecil di antara sejumlah terhingga bilangan gitu ya. Ini terkecilnya dalam pengertian yang begini. Dalam pengertian tidak ada lagi bilangan yang lebih kecil daripada bilangan batas atas itu gitu ya. Ada dua hal sebetulnya, mohon maaf nih saya koreksi lagi. Walaupun di buku ini mungkin ini harusnya akan muncul belakangan. Jika Y batas atas, jadi Y-nya sendiri adalah batas atas dan gitu ya. Gitu. Jadi ada dua hal ya. Dan setiap bilangan Z itu bukan batas atas. Gitu ya. Jadi memang terdiri atas dua
hal. Pertama batas atas, kedua terkecil gitu ya. Nah, berikut adalah alasan mengapa batas atas terkecil itu ada. Oke. Jadi kalau tadi dipertanyakan, sekarang dijawab. Ya. Jadi ini tentang eksistensi supremum. Mulai dengan suatu batas atas, asumsinya kan asumsinya ini terbatas di atas, ya. Dan tidak kosong. Jadi kita mulai dengan suatu batas atas, sebutlah Y1. Lalu kita pilih batas atas yang lebih kecil daripadanya, sebutlah Y2 sebagai berikut. Nah, sekarang dikasih tahu, kalau tadi cuma ilustrasi, sekarang diberitahu bagaimana memilih Y2. Pilih X1 anggota E dan tinjau titik tengah antara X1 dan Y1. Sebutlah X1 plus Y1 per 2. Bukan sebutlah, yaitu ya, memang titik tengah itu, bukan kita sebut. Nah, jika ia merupakan batas atas E, kita tetapkan X2-nya sama dengan X1 dan Y2-nya sama dengan X1 tambah Y1 per 2. Mungkin Anda harus sambil menggambar ya. Saya siapkan slide kosong kemungkinan nanti ya. Tapi sementara ini udah penuh tempatnya. Jika bukan, tadi jika ia merupakan batas atas E ya. Jika bukan, berarti terdapat X2 anggota E sedemikian sehingga X2 itu di sebelah kanan titik tengah itu. Dalam hal ini, kita tetapkan Y2-nya tetap sama dengan Y1. Lalu X2-nya sebagai anggota E, ini sekarang berada di sebelah kanan titik tengah tadi. Nah, ini prinsip metode bagi dua lagi-lagi kita pakai ya. Tapi langkah-langkahnya kita adopsi, bukan kemudian kita pakai dalam pengertian seperti metode bagi dua itu seolah sudah merupakan suatu senjata yang kesimpulannya kemudian tinggal kita ambil. Bukan, kesimpulannya ini kita buktikan nanti gitu ya. Tapi langkah-langkah metode bagi dua itu kita pakai. Kalau tidak disebut juga metode bagi dua juga tidak mengurangi kesahihan pembuktian. Ini cuma buat ini aja, perujukan aja gitu ya. Dengan langkah ini kita telah mengganti pasangan awal X1 dan Y1 dengan pasangan baru X2 dan Y2. Nah, di sini X2 anggota E, Y2 batas atas dari E. Kasus yang manapun yang terjadi. Begitu ya. Lalu X2 itu membesar, jadi dari X1 ke X2 membesar, sementara dari Y1 ke Y2 mengecil. Dengan faktor kontraksi setengah gitu ya. Jarak dari X2 ke Y2 itu lebih kecil daripada atau sama dengan setengah jarak daripada dari X1 ke Y1. Nah, ulangi langkah ini, maka kita peroleh barisan naik XK dan barisan turun YK pakai huruf tebal, artinya saya sadar itu belum didefinisikan, tapi udah kelihatan maksudnya apa gitu ya. Barisan naik dan barisan turun. Yang suku-sukunya merupakan batas atas E. Jadi YK-nya khususnya merupakan batas-batas E. Dan ketaksamaan ini ya. Jadi XK min YK itu lebih kecil daripada nilai mutlak X1 min Y1, entah berapa itu dibagi 2 pangkat K.
Nah, kita ketahui pembilangnya konstan sementara penyebutnya membesar terus. Jadi ini merupakan barisan Cauchy. Nah, XK dan YK merupakan barisan Cauchy yang ekuivalen. Nah, sekarang kita pinjam lagi definisi bilangan real ya. Mereka ini konvergen ke limit yang sama. Oke, saya buat ilustrasinya di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, saya agak lupa dulu waktu di awal-awal kita definisikan kelengkapannya pakai apa ya sebelum kita punya supremum ini. Pakai bagi dua juga, tapi di situ pakai barisan Cauchy. Setiap barisan Cauchy itu konvergen. Jadi arti lengkapnya itu. Oh, saya agak lupa deh dulu waktu kita bahas kelengkapan yang pertama kali banget di awal, itu kita udah kenal Cauchy belum ya? Kamu baca lagi aja kalau lupa mah. Soalnya seingat saya waktu di awal banget itu kita udah ngomong kelengkapan sebelum bahas Cauchy. Enggak. Enggak ya? Kelengkapan dalam arti sesuatu yang tidak dipenuhi oleh Ki. Oh, saya kira kelengkapan yang biasa kita kenal di analisis. Oke. Ya kelengkapan dianalisis, tapi Maksudnya, tidak kita punyai di Ki, lalu kita konstruksi R, lalu kita buktikan. Tapi kelengkapan yang kita buktikan kemarin dalam pengertian setiap barisan Cauchy itu konvergen. Nah, sekarang kita akan membuktikan setiap himpunan tak kosong itu terbatas. Setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas mempunyai supremum. Kalau kita lihat buktinya mirip-mirip dengan yang kemarin dan memang kedua hal itu sebetulnya setara. Bisa ini dulu dibuktikan juga bisa sebetulnya. Begitu kalau kamu arahnya bukannya di Bartel ini yang disebut sifat kelengkapan. oke. Iya. Saya lupa menyebutkan Enggak, itu, soalnya mohon maaf. waktu Ya, saya apa? ngecek lagi catatan saya, kayak, oh ini bahas motivasinya awalnya mau konstruksi real untuk melengkapi bilangan Betul. rasional. Terus, oh tapi kan kita belum punya barisan Cauchy, jadi pakai definisi yang apa? Oh pakai yang supremum kali, tapi ternyata supremum baru dibahas di sini. Saya kira di awal udah Enggak, di tahu awal maksudnya kita nggak supremum memerlukan apa. konsep supremum. Kita hanya menggunakan sifat barisan Cauchy aja. Dan relasi ekuivalen dan definisi bilangan real itu sendiri. Coba dibaca lagi deh. Oke deh, nanti cek lagi. Ya, jadi bilangan real itu kan kelas ekuivalen itu udah ya, jadi gitu ya. Dan kelas ekuivalen dari barisan-barisan Cauchy gitu kan. Nggak ada konsep supremum sama sekali di situ. Jadi kita hanya lalu dua barisan itu ekuivalen tuh apa? Itu ada gitu ya. Gitu. Lalu definisi konvergen gitu ya. Nah, kalau Ki tidak lengkap karena Cauchy tapi belum tentu konvergen kan gitu. Ya. Oke. Jadi di sini eksistensi supremum sebetulnya ini kalau boleh disebut sifat ke-14 atau 13 aksen gitu ya. Karena sifat ke-13 yang terakhir kita buktikan itu kelengkapan dalam pengertian setiap barisan Cauchy itu konvergen. Dan itu definisi lengkap yang sama di ruang metrik gitu ya. Begitu. Nah, sekarang eksistensi supremum di buku Bartel, saya memang lupa menyebutkan di awal-awal bedanya dengan Bartel tuh di sini gitu ya. Sifat ke-13. Tapi pada dasarnya sifat 13 ini bisa yang setiap barisan Cauchy itu konvergen atau setiap himpunan terbatas di atas, himpunan tak kosong terbatas di atas mempunyai supremum. Dan kalau Anda lihat buktinya ya pakai metode bagi dua juga yang mirip juga dengan kemarin gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini kayak 13 aksen. Kalau kemarin 13, ini 13 aksen. Setali 3 uang gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Ini sebagai ilustrasinya aja. Jadi Y1 batas atas, lalu kita pilih X1 anggota E gitu ya. Ini anggota E.
anggota E di sini. Lalu kita tinjau titik tengah. Jadi yang ini pasti anggota E. Lalu titik tengah. Bukan pasti, dipilih anggota E. Nah, sekarang pertanyaannya dia anggota E apa bukan? Kalau anggota E, dia jadi X2. Mohon maaf, salah-salah. Pertanyaannya dia batas atas apa bukan? Kalau batas atas, dia jadi Y2. Kalau bukan batas atas, ada anggota E. Nanti ada X2 gitu ya. Ini kalau bukan nih contohnya. Ini kasus ini kalau si titik tengahnya bukan batas atas. Tapi kalau dia batas atas, dia jadi Y2, sementara X2-nya tetap sama dengan X1 gitu ya. Nah, lepaskan kalau itu konstruksi, maka kita dapatkan dari X1 dan Y1 itu, kita dapatkan X2 dan Y2, katakanlah seperti itu, X2 lalu ini sama dengan Y2, dan seterusnya. Jadi X3 dan Y3 dan seterusnya gitu ya. Akhirnya selangnya mengecil. Kita punya dua barisan Cauchy yang ekuivalen. Karena Cauchy konvergen, nah itu sifat 13 yang kemarin kita buktikan gitu ya. Maka dapat kita punya limit. Kita tinjau sebagai limit YK aja. Kita dapat periksa bahwa Y ini merupakan batas atas dari E. Dan setiap batas atas dari E akan selalu lebih besar atau sama dengan Y. Nah, ini yang saya tulis tadi. Kalau kontraposisinya, jika Y aksen lebih kecil daripada Y, maka Y aksen bukan batas atas dari E. Jadi dua ini setara dengan yang saya tulis tadi ya. Jadi yang pertama saya tambahkan juga tadi warna merah, yang kedua warna hijau kalau nggak salah tadi. Nah, kalau kita punya dua ini, maka itulah yang dimaksud dengan batas atas terkecil kan, gitu ya. Oke, kita belum buktikan sebetulnya ini dapat ya, tapi saya kira langkahnya udah tegas itu gitu ya langkahnya. Kita gunakan proses atau langkah-langkah dalam metode bagi dua itu. Setelah dapat, lalu kita bertugas menunjukkan dua fakta ini. Jadi yang tadi dianggap selesai ya, ini dianggap selesai. Selebihnya Anda baca di buku. Jadi eksistensi supremum dinyatakan sebagai teorema. Jadi lagi-lagi kalau di Bartel itu aksioma, ini teorema ya. Oke. Jadi ya dapat dianggap sebagai sifat ke-14 gitu ya. Tapi pada dasarnya ini 11 atau setara dengan sifat kelengkapan yang sebelumnya kita bahas di bab 2. Saya rasa ada di soal deh. Kalau ini dahulu dibuktikan, maka yang sebelumnya juga bisa dibuktikan gitu ya menggunakan ini. Kalau ini tadi menggunakan 13 sih. Barisan Cauchy-nya konvergen kan gitu ya. Itu memakai 13 tuh. Baik, berikutnya kita beranjak ke titik limit dari barisan. Nah, hati-hati yang akan kita bahas ini bukan nilai limit, tapi titik limit gitu ya. Jadi titik limit ini konsep topologi yang akan kita lihat dah nanti sama-sama ya.
Apa itu? Infimum dan supremum itu memberitahu kita interval terkecil yang memuat suku-suku suatu barisan ya. Jadi ini maaf, ini tentunya ini dari himpunan XK gitu ya. Jadi ini kalau kita punya barisan XK, kemarin notasi barisan tuh kurung ya. Jadi antara barisan dan himpunan kan dua hal berbeda ya. Jadi infimum dan supremum itu dari himpunan. Tapi kalau kita punya barisan, ya kita punya himpunan juga gitu. Himpunan yang memuat suku-suku dari barisan itu. Nah, selanjutnya kita ingin tahu di mana suku-suku barisan tersebut berkumpul secara umum. Jadi kalau infimum supremum tadi batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Jadi si suku-sukunya ada di antara dua itu. Sekarang kita ingin tahu di mana suku-suku barisan berkumpul gitu ya. Terlepas dari dia barisan itu konvergen atau tidak gitu ya. Sebagai contoh, suku-suku barisan ini, mohon maaf ini Anda harus fokus ya. 3/2, 3/2, min 3/2, 4/3, min 4/3, 5/4, min 5/4, n plus 1/n, min n plus 1/n, dan seterusnya gitu ya. Ini berkumpul di sekitar 1 dan min 1. Kalau digambar, mungkin seperti saya inikan di awal, sifat topologi ini, dalam mempelajari sifat topologi ini kita banyak menggunakan interpretasi geometris, dalam hal ini garis bilangan real dan himpunan yang sedang kita bahas itu sebagai himpunan titik-titik pada garis bilangan real gitu ya. Jadi kalau ini 0, ini 1, ini min 1, maka 3/2 itu gambarnya cukup jelas. Jelas. Oke. 3/2 itu kan di antara 1 dan 2 titik tengah. Lalu min 3/2 di sini ya. Lalu 4/3 itu di mana? 4/3 itu di 1/3 di situ gitu ya. Lalu min 4/3 di sini. Lalu 5/4 tuh di sini. Lalu, aduh tadi udah ketebelan gambarnya ya, maaf. Begitulah. Jadi yang ini mendekati ke kiri, yang ini ke kanan gitu ya. Tapi dua-duanya, yang satu nggak melampaui 1, yang satu tidak melampaui min 1 gitu ya. Gitu kan. Jadi yang di sebelah kanan 1 yang positif, yang di sebelah kiri min 1 yang negatif, atau dibalik. Yang positif tuh berada di sebelah kanan 1 selalu, yang negatif berada di sebelah kiri min 1 selalu. Tapi dua-duanya yang di kanan itu mendekati 1, yang di sebelah kiri mendekati min 1 gitu ya. Jadi di sini kita melihat ada dua titik yang menjadi tempat berkumpulnya suku-suku barisan itu gitu ya, yaitu 1 dan min 1. Nah, dua titik ini yang kemudian nanti kita sebut sebagai titik limit gitu ya. Jadi bukan limit dalam pengertian limit barisan, tapi titik limit topologi gitu ya. Topologi itu apa sih? Topologi itu kajian lokasi lah gitu ya. Kalau pertama topografi kan, kalau ini ya mirip-mirip kan, cuman objeknya aja himpunan gitu ya. Gitu. Tapi ketika himpunan itu adalah himpunan titik di R2 ya mirip dengan peta sih, seperti pulau gitu nantinya gitu ya. Begitu. Oke. Jadi misalkan XK adalah barisan bilangan real. Nah, bilangan real X disebut titik limit atau titik akumulasi. Nah, kalau Anda takut atau punya kecenderungan keliru kalau membaca titik limit karena ada juga
definisi limit barisan yang merupakan nilai atau ya sebetulnya ya ini nilai itu ya bilangan juga, titik juga bilangan, cuman konotasinya berbeda ya. Anda bisa pakai istilah ini titik akumulasi, ya. Jadi bilangan real X disebut titik akumulasi dari XK apabila untuk setiap bilangan asli N terdapat tak terhingga banyak K sedemikian sehingga. Jadi di sini hanya mempersyaratkan terdapat tak terhingga. Bukan ekor. Ya. Nah, kalau Anda ingat yang ditanyakan Ian waktu itu yang kemudian saya terpaksa membuka bukunya untuk menjelaskannya, kita baca sama-sama gitu ya. Waktu itu ada kalimat yang kita inginkan bukan sekedar tak terhingga tetapi ekornya. Nah, kalau sekarang yang kita punyai memang bukan ekornya tapi hanya tak terhingga aja gitu ya, tak terhingga banyakkah sedemikian sehingga ini terjadi. Beda gitu ya. Kalau konvergen ke X itu ekornya yang memenuhi. Kalau ini terdapat tak terhingga aja. Beda kan? Mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah? Yang ini lebih lemah ya. Kalau ekornya memenuhi ketaksamaan ini otomatis tak terhingga banyak memenuhi. Tapi kalau tak terhingga banyak, K yang memenuhi ini belum tentu ekornya memenuhi. Gitu ya. Contohnya barisan yang tadi. Kemudian untuk yang tak terbatas di atas, ini kita nobatkan. Ini supaya tadi sekali tepuk dua nyamuk aja gitu ya, dinobatkan ini sebagai titik limit dari XK. Konsepnya berbeda sama sekali kalau kita memakai ketaksamaan. Tapi ketika nanti kita memakai konsep himpunan buka, himpunan tutup, nanti ini bisa jadi satu formula gitu ya, satu formulasi gitu ya. Oke, ini ada dua catatan. Dapat diperiksa bahwa X merupakan titik limit dari XK apabila untuk setiap bilangan asli N dan M terdapat K lebih besar daripada atau sama dengan M sedemikian sehingga. Hati-hati ini. Ini terdapat bukan yang Ian tanyakan dan saya jelaskan waktu itu. Tapi waktu itu awalnya dari sini juga. Ingat nggak Ian? Awalnya dari sini. Dari sini kita bisa menyimpulkan terdapat tak terhingga. Kok bisa? Ini kan terdapat nih artinya cuma satu. Cukup gitu. Satu aja cukup. Iya. Tetapi ketika kita udah punya satu, maka kita bisa lanjutkan. Sebentar, saya masih punya halaman kosong, nggak berarti di bawah ini. Sekarang bahaya nih. Ya. Misalnya ini udah betul nih. Ini kita punyai. Sekarang saya ngeceknya definisi. Definisi kan ini. Apakah terdapat tak terhingga? Dari 1N, lalu saya terapkan M1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi Anda harus lebih spesifik. Saya pakai bintang berkali-kali nih. N-nya sembarang, lalu saya pilih M191, maka nanti terdapat K1 gitu ya. Gitu kan? Yang memenuhi ketaksamaan itu. Nah, lalu M2 sama dengan apa, Fawas? K1, Pak. M2 sama dengan K1 gitu ya. Nanti terdapat K2 gitu ya. Yang memenuhi itu. Oh, nggak boleh gini. Nanti K-nya itu aja. Kita harus paksa. Paksa apa coba? Nggak boleh gini. Nanti di sini kan ada kemungkinan sama dengan. Kalau sama dengan M1, lalu ini M2-nya juga M1, lalu K2-nya juga M1, ya dari tadi X dengan indeks M1 saja. Cuman sebuah gitu loh. Jadi ini jangan K1, tapi
Tapi apa, Pak? K1 plus 1, Pak. Yes. Gitu. Jadi kita paksa indeksnya bertambah gitu ya. Terdapat K2 yang lebih besar dari M2. Nah, K2 ini pasti lebih besar dari K1 gitu ya. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita dapatkan XKI dikurangi X ini semuanya lebih kecil daripada 1/n untuk N yang diberikan itu. Jadi di sini untuk setiap I, dan ini tentu saja I-nya anggota N, jadi di sini tak terhingga banyaknya, gitu ya. Tak terhingganya dalam hal ini terbilang. Tentu saja karena barisan itu sendiri sebagai himpunan terhingga atau terhitung ya, maaf, terhitung. Oke? Oke, Anda bisa dengarkan lagi. Tadi saya kepleset yang gambar tadi mungkin batal aja ya. Itu kasus terlalu spesial, nggak umum ya. Jadi nggak umum. Nah, ini ada soal, ada 4. Anda bisa coba-coba masing-masing. Saya lewati dulu ya. Sekarang pengertian subbarisan, tapi waktu saya udah nggak banyak nih. Diberikan sebuah barisan XK, kita dapat memperoleh subbarisan dari XK dengan mencoret sejumlah, mungkin sejumlah tak terhingga gitu ya, suku-sukunya. Sebagai contoh, kita dapat mencoret suku-suku berindeks ganjil sehingga kita peroleh subbarisan dengan suku-suku berindeks genap. Nah, ini ada berapa cara memperoleh subbarisan dari suatu barisan. Nah, ini saya bertanya ini terkait dengan himpunan bagian dari N juga. Ya. Yang kita coret itu bayangkan sebagai indeksnya itu himpunan bagian dari N. Jadi ada berapa? Sebanyak himpunan bagian dari N. Ya. Kita bisa mencoret suku pertama saja, itu sama seperti himpunan bilangan 1. Kita dapat mencoret yang ganjil, yaitu himpunan bilangan ganjil gitu ya, dan seterusnya. Kita tidak mencoret sama sekali, yaitu himpunan kosong. Paling yang nggak boleh kita coret semuanya ya, mohon maaf. Semuanya, tapi bentar. Mohon maaf, nggak persis sama. Ini nggak mudah nih pertanyaan ini. Karena kita nggak boleh mencoret ekornya ya. Menyisakan kepala nggak boleh ya. Jadi himpunan, oke. Ya, tapi klaim saya tetap betul kayaknya. Ya nggak? Ayo diskusi dong. Betul nggak ini? Ian. Berarti sepertinya ini Pak, himpunan bagian dari 2N, tapi yang hingga doang Pak gitu. Gini deh. Jadi, kan misalnya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini dicoret semua tuh nggak boleh kan? Menyisakan 3 nggak boleh kan? Ini nggak aci. Tapi bayangkan. Kita coret yang finite. Iya, yang finite. Tapi bayangkan, mencoret itu tuh sama dengan 4, 5, 6 ini, himpunan bagian ini. Itu bayangkan, ini tuh berkorelasi dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 terus gitu kan? Bilangan ini toh sama dengan 0,001. 0,00 gitu ya. Jadi sama kita memang tidak melakukan itu, tetapi kita melakukan yang ini. Kita melakukan yang mencoret X3 saja kan? Ya? Ya nggak, Vale? Nah, toh ini biner ya. 0 sama 1-nya di sini.
Iya, itu kan kayak kayak setengah tambah seperempat tambah seperdelapan itu Oh iya kan iya sama dengan satu. Jadi ini kan iya iya. Iya. 0,111 itu. Yang kayak 0,9999 itu sama dengan satu gitu loh. Ya, tadi sempat agak bingung. Oke. Oke, makanya ini Oke oke aman pengetahuan aman. ini udah boleh loh dipakai untuk menjawab soal PR ya. Nah, jadi kita tidak melakukan ini, tapi kita melakukan pencoretan X3 saja kan? Dan itu apa namanya? Yang seperti itu tuh himpunan bilangannya bilangan rasional. Jadi bilangan rasionalnya memang ada dua representasi dan kita pilih salah satu. Jadi yang ini memang tidak kita pilih gitu kan? Itu tidak. Tapi tapi ini iya gitu kan? Jadi bilangan binernya pada dasarnya semua kita kaitkan dengan pencoretan. Ya, kalau yang seperti ini boleh kan gitu kan? Ini pencoretan ini akan terkait dengan subbarisan gitu ya, yang seperti itu. Jadi pada dasarnya semua bilangan biner itu berkaitan dengan pencoretan. Nah, semua bilangan biner di antara 0 dan 1 itu banyaknya sama dengan himpunan bagian dari 2 pangkat N. Ya, saya udah kayak ngasihin juga buat PR itu gitu ya. Jadi sebetulnya bermainnya di situ-situ aja. Oke? Isengnya begitu. Teman-teman, saya kira ini nggak cukup waktunya untuk membahas sisanya. Konsekuensinya nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan ini tidak sesuai rencana minggu ini. Ini tuh 20 slide 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tuh, beberapa slide lagi saja sih sebetulnya. Tapi ini kita lanjutkan hari Rabu dengan agak cepat ya. Mohon dibaca terlebih dahulu ini karena saya sudah tuliskan, Anda juga bisa lihat penjelasan lebih lengkapnya di buku, maka saya akan lebih cepat deh di hari Rabu ya. Oke? Begitu, jadi hari ini kita sudah mulai membahas sifat topologi bilangan real dengan mengawalinya dengan konsep supremum dan infimum. Kemudian barusan kita membahas titik limit atau titik akumulasi dari himpunan yang kemudian kita terapkan pada barisan gitu ya. Jadi barisan itu ya tentu saja berbeda dengan himpunan, tetapi ya kalau kita tinjau himpunan XK begitu, dengan catatan XK itu bisa untuk dua indeks berbeda gitu ya, bisa sama nilainya gitu ya. Begitu. Pada barisan bisa seperti itu. Kalau pada himpunan tentunya himpunan bilangan -1 dan 1 ya tidak punya titik limit. Bentar. Nanti kita akan berbicara juga titik limit dari himpunan gitu. Jadi ada keterangannya ya. Titik limit dari apa Pak? Gitu ya. Kalau bahas titik limit dari barisan apa dari himpunan itu akan berbeda. Oke? Daftar hadir diisi secara mandiri di Six dan saya percaya pada Anda ada 34 yang hadir sekarang kalau tidak ada yang terlempar barusan gitu ya. Sampai jumpa hari Rabu dan jangan lupa PR-nya dikumpulkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Saya pamit ya.